Oke, kita akan melihat nomor 3. Nomor 3, nomor terakhir dari seri ini, firman ilahi nomor 3, dan itu sekali lagi didasari atas bagian ini. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai hal seperti Tritunggal, rasanya bisa rasa berat ya, kalau coba mencerna hal ini. Tetapi itu tidak berarti itu tidak penting. Kadang-kadang hal-hal yang paling sulit dipahami adalah hal-hal yang paling penting kita pahami. Saya tidak tahu saudara ketika kuliah atau studi, saya bisa terus. Ketika bisa lihat orang ini susah payah ya dalam mencerna studinya, menghadapi hal-hal yang sulit dipahami, menghadapi hal-hal yang sulit dihafal, seperti itu. Jadi berarti langsung menyerah dan main HP ya? Gimana ya? Menyerah atau berjuang sungguh-sungguh untuk memahami apa yang kita pelajari. Mengapa? Karena malu kalau gagal kan? Kalau kita rugi kalau gagal. Seperti itu. Mungkin masa depan kita tidak terjamin kalau kita gagal, sehingga kita berjuang supaya kita bisa memahami hal yang sulit itu. Nah, saya mau tanya, bukankah Yesus lebih penting lagi daripada hal yang kita perjuangkan dalam studi kita, dalam tempat kerja kita? Bukankah Yesus lebih penting? Jadi jangan menyerah, memahami Dia, dalami Dia. Dan walaupun ada hal-hal yang sulit dipahami, belajar tentang hal itu. Karena itu juga satu wujud dari kasih kita kepada Kristus kalau kita berusaha untuk memahami Dia. Ini satu hal yang menarik. Boleh dikatakan bahwa ketika menikah biasanya seorang suami tidak terlalu memahami istrinya. Dan ada suami-suami yang terus tidak memahami karena mereka tidak berjuang untuk memahami. Tidak mengerti. Seorang perempuan berbeda jauh dari seorang laki-laki. Ya kan? Dan ada suami-suami yang tidak mau dengarkan istri. Tapi mereka kalau mau memahami politik, wah banyak mendengar. Kalau mau belajar mengenai hobi mereka, wah banyak konsentrasi. Kalau mau berjuang di tempat kerja, banyak pekerja, banyak susah payah, banyak meluangkan waktu untuk mendengar. Tetapi kalau istri bicara, saya tidak paham. Dia tidak menunjukkan kasih sayang kepada istrinya kalau dia tidak berjuang untuk memahami dia. Jadi sekali lagi, kalau kita berjuang untuk memahami dirinya Yesus, itu satu wujud kasih kita kepada Dia, dan itu akan membuat kita lebih mengasihi Dia kalau kita lebih memahami Dia. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, saya pikir mungkin hanya Pak Martinus yang tahu lagu ini. To know Him is to love Him. Sudah tahu lagu itu? Itu lagu lama, jadi saya pikir. Maksudnya, maaf ya Pak Martinus, itu gaya, saya pikir gayanya cocok dengan gaya Pak Martinus. Tapi itu lagu itu artinya makin kita mengenal Dia, makin kita mengasihi Dia. Jadi kalau kita berjuang untuk makin mengenal Dia, makin tahu tentang Dia, makin kita akan melihat wujud-wujud dari dirinya Kristus yang membuat kita makin terkagum. Ya kan? Jadi ini hal yang penting kita pikirkan. Dan saya berdoa supaya kita ketika kita belajar tentang Dia akan makin menyembah Dia. Karena Dia layak disembah. Nah, kita lihat minggu lalu. Belum di-on-kan. Ini kesalahan hamba. Ini bisa ya. Jadi kita melihat ini, Yesus disebut Allah, Yesus disebut anak Allah, Yesus disebut Tuhan. Minggu ini kita akan melihat bahwa Yesus menyebut dirinya Allah. Dan kita akan terkagum melihat itu. Lalu kedua, Yesus disembah sebagai Allah. Ini sangat penting kita pikirkan. Dan yang terakhir, Yesus ditandai sebagai Allah. Boleh dikatakan Dia berkarya sebagai Allah, tetapi ditandai itu juga menyangkut karakternya.
bukan hanya kelakuannya. Jadi mari kita memikirkan poin yang pertama. Yesus menyebut dirinya sebagai Allah. Ada satu kutipan dari, sudah tahu mengenai penulis C.S. Lewis? Dia satu penulis yang cukup terkenal. Dan dia menulis satu buku, Mere Christianity, atau hanya kekristenan. Dan dia memberi banyak alasan logis mengapa kekristenan yang paling top, yang paling layak dipercaya seperti itu. Dan dia juga menghilangkan beberapa dalih orang untuk tidak mengikut Kristus. Dan salah satu yang dia koreksi adalah anggapan orang bahwa Yesus hanya guru moral saja. Guru moral yang hebat. Dan ini maaf ya, ini ada sedikit yang mengagetkan di dalamnya. Tetapi apa yang dikatakan benar oleh C.S. Lewis itu. Dia berkata, di sini saya hanya ingin mencegahkan siapapun yang mau mengatakan sesuatu yang paling konyol yang orang sering katakan mengenai Kristus, yaitu saya siap menerima bahwa Yesus adalah guru moral yang hebat, tetapi saya tidak menerima pengakuannya bahwa dia Allah. Hal itu adalah hal satu-satunya yang kita tidak boleh katakan. Seorang yang hanya manusia biasa saja dan mengatakan hal-hal seperti yang dikatakan Yesus, tidak mungkin guru moral yang hebat. Orang seperti itu pasti gila sebandingkan dengan orang yang menganggap diri sebagai telur rebus. Kalau bukan itu, dia iblis dari neraka. Kamu harus memilih. Orang ini, Yesus, baik di masa lampau maupun sekarang adalah anak Allah, atau dia gila, atau lebih buruk lagi. Kamu bisa menahan dia sebagai orang gila, kamu bisa meludahi dan menuduh dia seperti dia setan, atau kamu bisa berlutut di hadapannya dan menyebut dia Tuhan dan Allah. Tetapi jangan kita menggunakan perkataan yang konyol dan menghina bahwa dia hanya guru hebat, tetapi manusia saja. Dia tidak memberi ruang untuk kita berpikir seperti itu. Tujuannya supaya kita tidak bisa. Nah, ini mengherankan ya, bahasa yang dia pakai, tetapi itu benar. Kalau Kristus bukan anak Allah, yang dia katakan mengenai dirinya sangat jahat. Sangat jahat. Atau gila saja. Mari kita melihat beberapa contoh. Kita lihat beberapa contoh di sini. Konsentrasi ya. Melihat hal-hal ini karena itu penting. Ini satu contoh kita diskusikan sedikit minggu lalu, tapi saya mau menjelaskan lebih jauh minggu ini. Dia berkata, Abraham bapamu, ini Kristus yang bicara, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Nah, sebutan ini, aku telah ada, sebenarnya itu salah terjemahan. Itu dalam bahasa Yunani, itu kata ego emi yang bicara masa kini. Aku sedang ada. Dan kalau kita bisa melihat aku sedang ada atau ego emi, di sini di Keluaran 3 ayat 14 kita melihat bahwa ada sesuatu yang sangat luar biasa di situ. Jadi kita lihat di Yohanes 8 ayat 58 ini, bisa lihat ego emi di situ. Aku itu bisa diterjemahkan aku, inilah aku, atau akulah aku. Karena ini dipakai secara absolut dalam bahasa Yunani. Kita bisa menggunakan itu untuk berkata akulah jalan, akulah gembala, seperti itu boleh. Tetapi kalau tidak ada objeknya atau subjeknya, itu harus diterjemahkan akulah dia atau akulah aku. Begitu. Jadi kita bisa melihat dalam terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama, lihat ini. Firman Allah kepada Musa,
Aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah, dan dia bicara bahwa akulah aku. Lihat ini, aku ini. Persis sama. Jadi saat Kristus berkata sebelum Abraham ada, akulah aku, dia menyebut diri Allah. Nah, coba pikirkan hal ini. Kalau saya berkata kepadamu, oh itu Stephen, saya kenal dengan nenek moyangmu. Apakah kamu akan pikir saya menyamakan diri dengan Allah dan mau merajat? Atau kamu hanya pikir, ya kan? Akan menganggap saya gila kan? Sama. Kalau Kristus berkata dia sudah kenal dengan Abraham, ya kan? Mereka menganggap dia gila. Tetapi kalau mereka memahami bahwa dia berkata, akulah aku, apa yang mereka buat? Dan ini yang sebenarnya mereka buat. Mereka ambil batu dan mau merajam dia karena apa yang dia katakan. Nah, ada beberapa tempat lain di mana dia melakukan hal yang persis sama. Ingat waktu dia jalan di atas air, ini terjadi dalam Matius 14 ayat 27, saya tidak akan lihat di situ. Ketika dia mendekat kepada mereka di atas air, dan ingat mereka takut sekali, ini hantu begitu. Dia mendekat dan bilang, jangan takut. Egoemi, akulah aku. Menarik. Ada satu lagi yang cukup mengagetkan kita dalam Yohanes pasal 18, di mana orang-orang datang untuk menangkap dia. Ingat itu? Mereka datang dan mereka bilang, kamu cari siapa? Kami cari Yesus. Dia berkata, egoemi, dan mereka jatuh tersungkur. Lalu ketika mereka boleh berdiri lagi dia bilang, kamu cari siapa? Cari Yesus. Akulah aku. Mereka jatuh lagi ke tanah seperti itu. Apakah jatuh kalau dia bilang, ya ini saya, Yesus? Ya kan? Tidak. Dia bilang, akulah aku. Dan mereka tidak bisa bertahan, tidak bisa berdiri di hadapannya, karena dia menyebut diri Allah seperti itu. Jadi ini sangat kuat buktinya. Satu lagi, saya selalu mengagetkan ya. Oh ini, kalau kita, ini satu bukti lagi dari Yohanes 8 ayat 58 itu. Ini cara itu diterjemahkan dalam semua versi yang paling dikenal dalam bahasa Inggris. I am, bukan aku telah ada, akulah aku. I am. Seperti itu. Jadi maaf ya, terjemahan terjemahan yang digunakan dalam Indonesia agak bergumul dengan bagian itu. Yang berikut yang kita lihat di sini, Yohanes 14, coba bayangkan, mereka sudah lama ada bersama dengan Yesus. Lalu Filipus dia mau bicara dengan Yesus dan katanya luar biasa. Coba lihat ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. Saya menghormati Pak Niko, dia hamba Tuhan. Saya tidak pernah akan bilang kepada dia, Pak Niko bisa tunjukkan Bapa kepada saya dan itu cukup. Dia kan rasa saya gila. Siapa yang bisa melakukan hal itu? Jadi mereka sudah tahu Kristus beda. Dia beda. Tapi lihat jawabannya di situ. Itu cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Menarik sekali bahwa Yesus begitu heran dengan Filipus. Belum perhatikan Filipus, belum menyimpulkan Filipus apa yang benar mengenai identitasnya. Ini menarik juga, kita bisa melihat bahwa ada dua oknum atau dua pribadi disebut di situ, Bapa dan Anak, yang saling mendiami. Bukan hanya Bapa yang mendiami Kristus, Kristus pun mendiami Bapanya.
Jadi kita melihat kesatuan dan juga perbedaan di situ di antara mereka. Bukan satu pribadi. Seperti itu, ada satu hakikat dan 3 pribadi. Jadi sekali lagi, orang biasa tidak mungkin berkata, kalau kamu melihat aku, kamu melihat apa? Orang biasa tidak mungkin seperti itu. Dan juga orang waras tidak percaya orang yang mengatakan hal itu. Kecuali orang itu sudah membuktikan melalui hidupnya dan kelakuannya bahwa dia adalah Allah. Dan itu yang sebenarnya mereka lihat di dalam Kristus. Dan menarik, orang-orang itu mati untuk pengakuan itu. Kalau saudara rasa terpaksa untuk membuat pengakuan dusta, bisa. Ya kan? Manusia bisa berbohong. Dan itu kalau orang memaksa kita, mungkin orang bisa berbohong kalau lemah. Tapi apakah kamu siap mati untuk bohong itu? Kalau itu dusta, kalau itu bohong, tidak mungkin. Tapi kebanyakan dari semua dari rasul kecuali Yohanes mati untuk pengakuan ini. Jadi ini benar. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Allah. Begitu. Jadi ini penting kita lihat. Yesus mengakui diri sebagai Allah. Yang berikut yang kita mau lihat adalah Yesus disembah. Yesus disembah sebagai Allah. Dan hal yang pertama yang kita mau pikirkan di sini adalah memang ada banyak penyembahan yang terjadi di dunia, tetapi Allah katakan hanya ada satu macam penyembahan yang sah, yaitu apabila orang menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia saja yang boleh disembah. Semua penyembahan lain merupakan dosa. Merupakan dosa. Kita bisa lihat ini kalau dalam Keluaran 20 ini sangat jelas. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan, itu Yahweh, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah atau ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa penyembahan kepada Allah lain manapun selain daripada Yahweh merupakan dosa. Itu merupakan dosa di sini. Dan ini sangat serius. Dan kita bisa lihat, saya singgung sedikit topik ini minggu lalu, bahwa ini juga menyangkut penyembahan para malaikat. Tidak boleh sama sekali. Dan Yohanes 2 kali dia rasa begitu kewalahan, begitu terkagum dengan malaikat yang bicara dengan dia. Dia sujud dan mau menyembah, dan 2 kali dia ditegur oleh malaikat ini. Dan kita bisa lihat contoh ini dalam Wahyu 22 ayat 8-9. Katanya, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu, dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Jadi kalau kita melihat manusia atau malaikat menyembah Yesus, itu pengakuan bahwa dia Allah. Dan pengakuan juga bahwa dia Allah yang benar. Bukan suatu Allah atau ilah. Bukan. Ini pengakuan bahwa dia Allah yang benar. Nah, coba kita lihat. Kita akan melihat beberapa contoh di mana
Yesus disembah, melihat sikap orang melakukan hal itu, tapi juga melihat sikap Kristus ketika disembah. Dan ini yang kita lihat di bagian yang cukup terkenal, yang kita lihat hari Kamis sebenarnya. Tapi kita kembali sedikit ke ayat 16, dan dikatakan begini, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, kita bisa ikut merasakan dengan mereka. Mereka sudah lama melihat Kristus, melihat sikapnya, melihat karyanya, lalu melihat bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Jadi dalam pengertian ini yang terus berkembang, mereka menyimpulkan bahwa dia harus disembah. Dan mereka sujud dan menyembah dia. Nah, kita harus mengerti juga bahwa orang Yahudi tidak mungkin menyembah manusia. Tidak mungkin menyembah manusia. Ya kan? Dan manusia tidak boleh menerima penyembahan itu. Manusia tidak boleh menerima penyembahan itu. Kita lihat Paulus dan Barnabas ketika mereka ada orang yang mau menyembah mereka di Listra, di Kisah Para Rasul 14, bahwa ketika orang mau datang menyembah, mereka mengoyakkan baju mereka dan suruh orang-orang itu berhenti melakukan hal itu. Manusia tidak boleh menerima itu. Nah, ketika mereka menyembah Yesus, apa sikap Yesus? Ya, segala kuasa di surga dan di bumi sudah dipercayakan kepada. Ya kan? Dia menerimanya. Nah, apa sikap Bapaknya ketika Kristus disembah? Kristus setelah itu apa yang terjadi? Kita baru rayakan. Dia naik. Kalau Allah tidak berkenan, apakah dia naik? Biar saja kamu belajar rendah hati. Ya kan? Tidak. Allah mengakui anaknya sebagai Allah karena dia naik. Itu membenarkan sikap Yesus kepada penyembahan itu. Kalau kita mau kaget, kita bisa lihat kata Kristus dalam Yohanes 5 ayat 22 sampai 23. Coba kita cerna apa yang dikatakan di sini. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Ini luar biasa. Kata katos yang diterjemahkan sama seperti, itu boleh diterjemahkan dan sering diterjemahkan persis seperti. Persis seperti. Jadi hormat dan penyembahan yang ditujukan kepada Allah, hormat yang persis sama harus ditujukan kepada Yesus Kristus. Dan orang yang tidak melakukan hal itu, tidak siap menghormati Kristus dengan hormat yang sama, tidak menghormati Bapa. Tidak menghormati Bapa. Boleh dilihat dalam bagian itu. Wow. Coba pikirkan hal itu. Pak Martinus ada pertanyaan yang bagus minggu lalu mengenai orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Apakah mereka selamat? Ada kesimpulannya di sini. Orang seperti itu rasa bahwa mereka yang paling menghormati Allah, ya kan? Karena mereka tidak mau menyamakan Kristus dengan dia, tidak mau mengakui Kristus sebagai Allah. Tetapi Allah sendiri berkata bahwa ini hormat yang diberikan harus sama. Dan kalau tidak, orang itu tidak menghormati Bapa. Ya kan? Orang itu berdusta kepada diri sendiri. Itu hal yang tidak benar. Seperti itu. Ini menarik juga kalau kita lihat dalam
Yesaya. Ada dua bagian yang mengatakan hal yang sama. Aku tidak, ini Allah yang bicara, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada ilah atau kepada yang lain. Jadi kalau Allah menghendaki supaya Kristus dihormati, Kristus disembah, dia tidak ilah, dia bukan ilah. Ya kan? Itu berarti dia Allah yang benar. Karena Allah tidak berdusta. Dia tidak mungkin mau supaya orang menyembah yang bukan Allah. Nah, coba kita pikirkan hal ini berkaitan dengan Filipi yang kita lihat minggu lalu, Filipi 2, dikatakan bahwa Allah sangat meninggikan Kristus karena siapa dia dan apa yang dia lakukan supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Yahweh. Ingat itu dari minggu lalu, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, kita bisa melihat di situ Allah yang meninggikan dia, Allah yang menghendaki supaya Kristus dihormati dan disembah dengan orang yang berlutut di hadapannya. Dan orang yang tidak melakukan hal itu tidak memuliakan Allah Bapa. Ya kan? Sekali lagi, Yesus harus disembah. Jangan orang berkata bahwa mereka menyembah Allah Bapa tapi tidak siap mengenai Kristus. Kalau tidak menyembah Kristus, kamu tidak meninggikan Allah Bapa juga. Jadi ini hal yang kita lihat di sini. Orang yang tidak siap menyembah Yesus menolak kehendak Allah dan tidak tunduk kepada Dia, melawan kehendaknya. Kita juga bisa melihat contoh mengenai sikap Allah terhadap anaknya di Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6 dikatakan di situ, dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Tidak ada kesimpulan lain. Dia Allah kalau seperti ini. Allah yang bicara dan Allah yang menyatakan kehendaknya di situ. Kita juga bisa melihat hal ini dengan bagian yang sangat menakjubkan dalam Wahyu 5. Ini satu bagian firman Tuhan yang sangat dekat di hati saya. Wahyu 5, 12-14. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, hampir bisa berhenti di situ. Ya harus disembah. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta, itu Allah Bapa, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Dua-duanya, baik kepada Bapa yang duduk di atas takhta maupun kepada Yesus Kristus sebagai anak domba. Pujian yang paling tinggi, puji-pujian yang paling luas. Setiap makhluk harus berlutut di hadapan Kristus. Dan sekali lagi, ini pujian dan penyembahan yang persis sama, yang ditujukan kepada Allah Bapa, ditujukan juga kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi walaupun kita bisa melihat dari segi kepribadian, ada yang duduk di atas takhta, ada anak domba, beda. Tetapi dari sisi penyembahan, mereka satu Allah dan perlu disembah. Jadi untuk kita, yang kita ambil dari ini adalah sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus, muliakanlah Yesus, karena Dia Allah yang layak disembah. Satu lagi yang saya mau sebut di sini, kita nyanyikan lagu Kudus, Kudus, Kudus yang hari minggu lalu. Lagu yang sangat indah, Kudus, Kudus, Kudus. Ada yang tahu dari mana lagu itu? Dari bagian mana di firman Tuhan? Ada dua tempat.
Yang satu yang saya mau bicarakan sekarang terdapat di Yesaya pasal 6. Ketika Nabi Yesaya dia menghadap, dia melihat penglihatan tentang Kristus, tentang Allah, tentang Yahweh yang duduk di atas taktanya, dan memang itu sangat menakjubkan untuk Yesaya. Coba lihat satu bagian yang menarik di Yohanes 12. Saya akan baca ini, tapi perhatikan siapa ininya, dia dan nya. Perhatikan siapa yang dibicarakan di situ. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Ini pasti Kristus ya. Dan kita lompat ke ayat 39. Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya, berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Nyanya siapa? Siapa nyanya? Pasti Yesus ya. Yesus dibicarakan dengan sangat jelas. Yesaya dikatakan bahwa Yesaya melihat kemuliaannya. Ini bicara mengenai Kristus. Ketika Yesaya melihat hal ini dalam Yesaya pasal 6, di mana dia melihat Tuhan Allah yang duduk di atas takhta, ini yang dimaksudkan karena kutipan ini mengalir dari situ. Dikatakan bahwa kemuliaan yang dia lihat di sini adalah kemuliaan Yesus Kristus yang harus disembah, yang malaikat menyembah dengan kata kudus, kudus, kuduslah Allah. Ya kan? Ini bicara mengenai Kristus. Coba mencerna hal itu. Jadi kita melihat bahwa Yesus disembah di perjanjian lama. Yesus disembah di perjanjian baru. Yesus akan disembah selama-lamanya. Sembahlah dia karena dia Allah. Dia Allah. Sangat indah. Dan yang terakhir yang kita akan lihat, dan maaf ini menjadi semacam daftar ya. Daftar dari ciri-ciri khas. Ada beberapa ciri-ciri khas yang ditujukan kepada Allah saja di dalam Alkitab. Beberapa ciri khas dia yang menandai dia sebagai Allah. Ciri-ciri khas ilahi. Dan kita bisa melihat, saya tidak akan membaca setiap bagian ini, tetapi ciri-ciri khas keilahian ini ditujukan kepada Kristus dalam perjanjian baru. Jadi ini yang penting kita lihat. Ambil foto dan cek semua referensi ini supaya jelas saya tidak berdusta. Oke, jadi kita selalu lihat Kristus kekal. Yang kedua sudah dilihat juga bahwa Yesus mulia. Dan kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 5 minggu lalu bahwa kemuliaan Kristus, dia menikmati itu dari kekekalan lampau. Kemuliaan Kristus, kemuliaan bersama Bapanya, dan dia kembali ke kemuliaan yang sama setelah dia naik ke surga. Kita juga bisa melihat anugerah. Anugerah ini sesuatu yang sangat menandai Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan bahwa Yesus penuh dengan anugerah dan kebenaran. Dan memang kalau tidak ada Yesus, tidak ada jalan keselamatan. Kalau tidak ada Yesus, tidak ada anugerah untuk kita. Karena pengorbanan dia yang menjamin hal itu. Tidak ada Injil kasih karunia kalau tidak ada Yesus. Jadi memang anugerah sangat penting kita pahami. Satu hal yang kita tahu juga mengenai Kristus adalah dia benar. Dia benar. Jadi dia sumber kebenaran. Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Inilah Kristus. Dan sebagai yang benar, kita bisa percaya apa saja yang dia katakan karena dia tidak mungkin berdusta. Itulah Kristus. Di dalam kutipan tadi juga kita lihat bahwa dia hidup.
Dia jalan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 1 ayat 4 ini, kita melihat bahwa dia juga sumber hidup untuk segala sesuatu. Jadi nafas yang saudara tarik sekarang bersumber kepada Kristus. Fakta bahwa jantungmu masih berfungsi adalah karena hidupmu datangnya dari Kristus. Ya kan? Dia adalah sumber hidup. Dan hidup dia juga memberi hidup rohani kepada kita. Sehingga kita bisa yakin bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Karena hidup Kristus yang ada pada dia. Dia Allah. Dia Allah. Kita juga melihat tadi bahwa dia kudus. Kuduslah dia yang duduk di atas takhta itu. Dan kita bisa tahu juga, saya akan baca Ibrani 7 ayat 26 kepadamu, bicara mengenai kekudusan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Itulah juru selamat yang kita perlu. Allah. Yang berikut kita melihat tidak berubah. Ada yang di sini yang tidak berubah? Ada. Kemarin saya rasa baik, hari ini saya rasa sedikit berubah. Kemarin saya lebih muda daripada hari ini. Ya kan? Anak-anak berubah dari kecil menjadi makin besar, makin pandai. Dari umur saya mereka menjadi makin kecil dan makin bodoh. Ya kan? Kita semua berubah terus-menerus. Rambut saya setiap hari menjadi makin putih. Pak Niko juga begitu ya. Kita semua berubah terus. Karakter kita berubah. Mudah-mudahan makin baik ya. Karakter kita berubah. Kristus tidak pernah harus berubah. Dia tidak berubah. Dia tetap sama selama-lamanya. Dia Allah. Dia Allah. Yang sangat menonjol dengan Kristus adalah kasih. Kasih dia, dan kita tahu dari firman Tuhan bahwa kasih Kristus bukan seperti kasih kita. Kasih Kristus adalah persis sama dengan kasih Allah Bapa. Dia katakan dalam Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kristus adalah Allah dan kasihnya ilahi. Kasihnya dapat dipercaya. Satu lagi hal yang sangat menonjol pada Kristus adalah rahmat. Rahmat, belas kasihan yang dia tunjukkan. Sering dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia menyembuhkan. Sehingga dia bangkitkan orang dari antara yang mati. Karena dia berbelas kasihan kepada orang. Dalam 1 Timotius 1 ayat 2, Paulus berkata bahwa rahmat yang dia rindu untuk Timotius, dia berkata bahwa sumbernya adalah Allah Bapa dan juga Yesus Kristus. Jadi ini dari dia. Nah, kadang-kadang kita rasa sangat malang ya. Situasi kita yang kita hadapi, di mana mungkin ada yang mengkhianati, mungkin ada yang membuli, mungkin ada yang membelakangi atau mendiami seperti itu, dan kita rasa, tidak ada yang rasa kasihan dengan saya. Kristus rasa kasihan. Kristus ikut merasakan. Dia yang berbelas kasihan, dan kita bisa berharap penuh kepadanya. Kalau kita mau bicara kealahan, keilahian, maha kuasa, Yesus sangat jelas maha kuasa. Kita melihat kita akan lihat nanti bahwa dia sang pencipta. Jadi dia maha kuasa. Coba pikirkan apa yang terjadi dalam Matius pasal 8, di mana kita melihat kemanusiaan dan juga kemahakuasaan. Mungkin saudara ingat, dia ada di dalam badai, dia berbaring, dia tidur di dalam perahu. Tidur kenapa? Karena dia capek. Manusia. Dia benar-benar manusia. Tetapi ketika para murid, mereka mengeluh, begitu dengan dia, mereka bangunkan dia, dan dia berdiri dan buat apa? Diam. Dan badai itu langsung diam, langsung berhenti. Jadi dia bisa, sebagai manusia capek, sebagai Allah dia bisa suruh alam semesta taat kepadanya. Karena dia maha kuasa.
Ini satu hal yang sulit dipahami, tapi luar biasa melihat Kristus sebagai Allah Maha Kuasa. Dia Allah. Dan jangan lupa, kalau saudara percaya kepada Kristus, Kristus yang Maha Kuasa ini ada di pihakmu, ada di sampingmu, menyertaimu. Kita juga melihat bahwa Yesus Maha Hadir. Maha Hadir. Nah, seperti itu. Saya pikir saya selalu tulis di situ. Seharusnya Matius 28 ayat 20 yang berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa. Apa maksudnya? Dia selalu ada, dia Maha Hadir. Dia tidak terikat kepada satu tempat. Nah, seperti itu. Dalam Efesus 4 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus memenuhi segala sesuatu. Dia Allah. Dia Allah. Karena dia Allah, dia tidak pernah meninggalkan saudara sendiri. Tidak mungkin. Yang berikut, dia Maha Tahu. Ya, ada orang yang cukup tahu, tapi tidak pernah dia Maha Tahu kecuali Yesus yang ada di dunia, ini. Coba perhatikan, kalau lawan-lawan Yesus, apa yang Kristus seringkali katakan kepada mereka kalau dia sedang bicara atau dia baru menyembuhkan orang, lalu mereka bicara satu sama lain. Apa yang dia katakan? Apa yang dikatakan di situ? Yesus sudah tahu hati mereka. Yesus tahu pikiran mereka. Ya kan? Dia Maha Tahu. Dan dia tahu hati kamu. Dia tahu pikiran kamu. Dia tahu setiap rahasia. Setiap sesuatu yang memalukan. Dia tahu semuanya itu. Dan dia sudah tahu semuanya itu sebelum dunia dijadikan. Dan dia masih memilih saudara. Yesus yang paling mengenal kamu juga paling mengasihi kamu. Dia Maha Tahu. Juga dilihat di situ bahwa Yesus saleh. Yesus saleh, dia tidak seperti manusia. Kadang-kadang orang bingung antara kesalehan dan kekudusan. Kekudusan biasanya menyangkut kesucian. Orang yang terpisah dari dosa yang murni. Kesalehan atau kebenaran itu menyangkut tindakan. Tindakan yang benar. Kelakuan yang benar. Kita dalam Kisah Para Rasul, semua kutipan-kutipan itu dalam Kisah Para Rasul itu semua menyebut dia sebagai orang yang benar. Dibedakan daripada manusia yang lain. Dan saudara bisa yakin bahwa apa saja yang Kristus buat itu selalu akan adil. Selalu akan benar. Dia bisa dipercaya. Dan saudara juga bisa percaya bahwa apa saja yang dia izinkan dalam hidupmu sekarang ini, itu untuk kebaikan. Karena dia tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak adil. Kita juga melihat bahwa dia mandiri. Dia sebagai pencipta. Jadi dia pasti mandiri. Dia tidak bergantung kepada kita. Dia tidak bergantung kepada apapun juga. Dia mandiri dan menjadi sumber. Kita yang bergantung kepada dia. Ya kan? Dia berdaulat. Jadi ini sangat menarik. Kita seringkali memikirkan yang berdaulat adalah Bapa. Tapi dalam Kolose 2 dikatakan, Kolose 2 menyebut dia sebagai kepala semua perintah dan penguasa. Berarti Kristus, dia raja di atas semuanya itu. Jadi itu berarti dia berdaulat. Dia berdaulat. Dia yang memegang kendali. Jadi kita tidak perlu takut. Satu yang perlu kita cerna adalah yang ini. Dia murka. Dia murka. Orang yang terlalu membedakan antara Allah Bapa dan Allah Anak sering memikirkan Allah Bapa sebagai yang penuh murka, tetapi Yesus yang baik, Yesus yang manis. Alkitab tidak bicarakan Kristus seperti itu. Murka adalah reaksi benar dari Allah, dari kekudusannya dan keadilannya kepada orang yang memberontak melawan dia. Dan Kristus memiliki murka yang persis sama. Ingat waktu dia ada di sini, dia ada di dalam bait suci, dan ada orang-orang yang menjual di dalamnya. Ingat apa yang dia lakukan? Lemparkan mereka keluar. Dan kata yang dipakai di situ itu berarti paksa, lemparkan, bukan minta dengan hormat. Boleh keluar, tidak. Dia lemparkan mereka keluar. Itu murka Allah di situ. Yang sangat mengerikan yang kita baca mengenai dia,
dalam Wahyu pasal 6 tentang murka ini adalah orang-orang yang takut sekali dan berdoa supaya batu-batu dan gunung jatuh di atas mereka karena mereka takut sekali akan murka anak domba. Murka anak domba. Jadi walaupun Kristus penuh dengan kasih, tidak berarti kita tidak takut kepada Dia. Jangan main-main dengan Yesus. Jangan main-main dengan Yesus. Kita lihat hal yang sama dalam menghakimi. Kita baru melihat itu bahwa Allah sudah memberi tanggung jawab ini kepada Kristus sebagai hakim atas semua manusia. Sebagai Allah Dia layak menjadi hakim, tetapi juga sebagai manusia yang pernah hidup di dunia ini dan hidup sempurna dan tidak pernah melanggar peraturan Allah, Dia juga memberi pengadilan yang tidak dapat dipertanyakan. Itu selalu akan benar. Selalu akan benar. Sekali lagi, ya Kristus manis, tapi jangan main-main dengan Dia. Dia menghakimi juga. Kita juga melihat bahwa Dia pencipta, melalui Dia segala sesuatu diciptakan. Dan yang terakhir, kita lihat bagian ini minggu lalu, bahwa Dia pemelihara. Dia pemelihara segala sesuatu. Kalau tidak ada Yesus, dunia ini tercerai-berai, tidak bisa fungsi lagi, tidak ada hidup di dalamnya. Dikatakan di situ, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia Allah. Jadi semua ciri-ciri khas ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi buktinya kuat, ya. Yesus menyebut diri sebagai Allah. Yesus disembah sebagai Allah. Yesus ditandai sebagai Allah. Dan dengan demikian kita bisa lihat bahwa kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Yesus hanya manusia saja. Dia jauh lebih besar daripada itu. Dia anak Allah dari kekekalan lampau. Dia boleh disebut Yahweh sendiri. Dan sering kita lihat di situ, layak dipuji dan dimuliakan selama-lamanya oleh setiap makhluk, setiap malaikat. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Oke. Ada pertanyaan? Sudah ada ruang atau waktu untuk yang diberikan untuk pertanyaan? Ada yang mau bertanya tentang hal ini? Tritunggal atau secara khusus keilahian Yesus? Begitu. Stephen sudah tidak mau bertanya lagi, ya. Saya selalu bercanda kalau Stephen bertanya. Maaf, ya. Ada yang mau bertanya? Sudah rasa cukup jelas itu, ya? Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Simon. Sekarang kan banyak fenomena, katakanlah pengajar palsu, Pak, ya, guru-guru palsu. Tapi kenapa juga Tuhan bisa memakai mereka untuk berbuat sesuatu, anggaplah itu mujizat, misalnya mujizat kesembuhan. Jadi kalau saya lihat akhir-akhir ini ada seorang pendeta, sebut saja misalnya, ya, namanya pendeta Leslie Dubis. Kalau kita lihat kalau dia sering mujizat kesembuhan, Pak, di mana-mana, bahkan orang seberang itu sering, Pak, datang ke dia, dan dia dipakai untuk itu, Pak. Saya anggaplah karunia untuk menyembuhkan. Cuman kalau kita lihat, Pak, kalau dia menerangkan tentang Tritunggal, katakanlah Kristologi, Pak, sangat kacau, Pak. Bahkan pemahaman dia itu sama dengan Sabellianisme, Pak. Jadi dia menganggap itu Allah itu pribadinya hanya satu, nggak ada tiga, gitu. Allah itu, gitu. Kan kacau gitu. Pertanyaan saya itu, kenapa kadang Tuhan mau memakai orang seperti itu, gitu, Pak? Walaupun mereka kan memakai nama Tuhan, dia menyembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus. Benar-benar sembuh, gitu. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Pak? Gitu. Terima kasih. Ya. Yang pertama, Pak, yang kedua, di ciri-ciri kasih ilahi ini, Pak, ini pertanyaan orang awam aja, Pak. Kan disebutkan Yesus itu maha tahu, ya, Pak. Yes. Tapi kadang dia juga mengatakan hari kiamat saya tidak tahu, hanya tahu yang Bapak yang tahu. Bagus itu, bagus pertanyaan, pertanyaan. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Oke, dua pertanyaan itu. Yang pertama, mengapa ada mujizat terjadi melalui orang yang sesat, ya kan? Oke, saya mau bertanya, kalau saya dulu melayani di antara orang-orang suku, orang yang latar belakang animis, dukun melakukan hal-hal seperti itu juga. Tapi bukan Allah yang melakukannya.
itu melalui kuasa iblis. Seperti itu. Karena kalau mereka datang kepada orang itu, percaya kepada Allah yang bukan Kristus, dan tidak percaya bahwa Kristus adalah Allah, tidak mengakui dia sebagai Tuhan, seperti kita lihat dalam Roma pasal 10, mereka sebenarnya tidak menjadi selamat. Ya kan? Jadi itu satu dusta iblis, supaya mereka dianggap menjadi lebih Kristen, tapi padahal mereka masih sesat dalam pikiran mereka. Jadi saya tidak percaya bahwa itu Tuhan yang melakukan hal itu. Menarik juga kalau kita melihat dalam 2 Tesalonika, kalau tidak salah, bicara mengenai akhir zaman, dikatakan bahwa akan ada pengajar-pengajar sesat yang mengadakan mujizat. Nah, di situ, dan itu sesuatu yang Allah izinkan terjadi supaya mereka tidak percaya, karena itu dakwah yang mengerikan dari Allah, bahwa dia berkata bahwa pengajar-pengajar sesat melakukan hal itu, Allah keraskan hati mereka supaya mereka tidak berselamat. Sangat mengerikan hal itu. Jadi saya tidak akan berkata bahwa itu Tuhan yang melakukan hal itu. Kalau mereka tidak percaya bahwa Yesus ilahi, mereka tidak setuju dengan Allah dan melawan kehendaknya, seperti itu. Nah, ada orang yang saya rasa datang kepada Kristus dan mereka sangat banyak tidak tahu. Saya tidak bicara mengenai orang seperti itu. Tapi pengajar yang menyebarkan ajaran yang sesat itu, yang menghina Kristus, itu saya akan bilang, wah ini dia penyesat dan dia menyesatkan dan dia tidak mungkin selamat. Seperti itu. Hal yang kedua, selalu ada dua bagian kalau Pak Martinus ini bagus. Yang kedua, ini menyangkut keilahian Kristus dan bahwa dia maha tahu, sedangkan dia berkata beberapa kali, dia bicara seolah-olah dia tidak tahu. Seperti ketika dia berkata bahwa dia belum tahu hari, ya kan, Kristus akan kembali. Oke, ini bagus sekali karena kita belum bicara mengenai kemanusiaan Kristus, itu untuk hari lain. Mungkin Pak Niko akan memberi izin untuk saya bicara panjang lebar mengenai hal itu satu hari, atau Pak Niko mau ambil itu, bisa juga. Tapi Kristus ketika dia datang sebagai manusia, dia benar-benar manusia, dan dia tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya untuk mempermudah pengalaman dia di dunia ini. Jadi ketika dia tergoda iblis, dia memakai firman Tuhan seperti kita menggunakan firman Tuhan. Jadi dia tidak mau, ketika dia lapar, dia tidak buat mujizat supaya ada makanan. Dia lapar aja dan menunggu sampai ada makanan. Seperti itu. Dia bertumbuh sebagai manusia, di mana dia sengaja belajar sebagai manusia. Tapi itu kita bisa melihat kadang-kadang keilahiannya itu dilihat seperti yang kita lihat di perahu tadi. Di mana satu saat, dia seperti manusia, saat berikut dia Allah. Seperti itu. Jadi dia tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk mempermudah proses di dunia ini. Jadi dia sengaja tidak tahu hal-hal seperti itu ketika dia manusia, karena kalau dia mau tahu dia bisa, karena dia Allah. Tapi keilahiannya tersembunyi di dalam tubuh manusia. Dan dengan rela hati dia tidak bertindak sebagai Allah dan tidak selalu menggunakan pengetahuan yang ada pada bagian ilahi daripadanya. Tetapi di saat-saat lain kita melihat bahwa dia bisa menggunakan hal itu untuk menarik orang kepadanya. Ketika dia bicara dengan siapa namanya, yang duduk di bawah pohon itu, bukan Zakius, Nathaniel, ya terima kasih, Nathaniel. Dia berkata, bukankah saya ada bersama kamu ketika kamu di bawah pohon itu? Jadi untuk menarik hati orang kepada ibu itu yang ada di sumur di orang Samaria itu, dia sudah tahu mengenai semua suaminya. Seperti itu, jadi dia menggunakan hal itu hanya untuk pelayanannya, seperti di situ. Jadi kalau bertanya kepada dia sekarang, dia pasti tahu, karena dia tidak membatasi pengetahuan. Tapi dalam hal-hal lain, Yesus dengan sengaja membatasi keilahiannya. Dia tidak melepaskan, dia membatasi dan menyembunyikannya di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Ya memang itu hal yang sulit kita pahami karena kita melihat ada dua sisi di dalamnya ketika dia di sini, di situ, di mana dia
tidak mau mempermudah pengalamannya. Di situ, dan kalau kita sadar akan hal itu, godaan iblis sangat hidup dalam pikiran kita karena kita melihat itu cara iblis. Dia mau supaya Kristus menggunakan keilahiannya. Buat batu ini menjadi roti, ya kan? Seperti itu. Lemparkan diri dari tempat ini. Seperti itu, dia mau seperti itu. Ya, jadi terima kasih. Terima kasih Pak. Berarti ini kan konteksnya dalam Yesus itu sebagai 100% kemanusiaannya Pak ya? Ya. Walaupun dia juga 100% Allah ya? Ya.